Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan salah satu video dari AIFA Privat, bimbingan belajar tingkat SD, SMP, SMA, penerimaan P3K, CPNS, dan sekolah kedinasan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam fisika, lebih tepatnya yaitu tentang kesetimbangan statis dengan contoh kasus seseorang yang sedang menaiki tangga. Ilustrasinya ditunjukkan seperti pada gambar, ya. Namun sebelum kita lanjut ke paparan materinya, Anda dipersilakan untuk mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk memastikan bahwa Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke topik kasusnya, kita akan melihat penyelenggaraan materi lebih dulu, ya, terkait dengan materi-materi yang dibutuhkan untuk memahami konsep yang akan saya sampaikan, gitu. Ya, jadi karena kita membahas terkait dengan kesetimbangan statis, ya, saya tulis dulu kesetimbangan statis, maka kesetimbangan statis, ya, kesetimbangan statis dan dinamis sebenarnya, ya. Kesetimbangan statis itu terjadi jika terpenuhi syarat sigma fx sama dengan 0, atau jumlah gaya di sumbu x sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma momen gaya itu juga sama dengan 0, ya. Nah, ini sama saja juga dengan hukum pertama Newton, ya, hanya berlaku jika benda itu dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, yang penting mungkin untuk saya jelaskan adalah bagian momen gaya ini, bagian yang terakhir, ya. Untuk kasus kita, ya, momen gaya itu dirumuskan dengan jadi kalau momen gaya itu adalah suatu sistem yang menyebabkan, atau suatu besaran yang menyebabkan sebuah benda mungkin untuk bergerak rotasi, ya. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah papan ini, ya, misalkan panjangnya L, ya, dipaku di salah satu ujungnya, misalkan di salah satu sini gitu, sehingga dia statis, tidak bisa bergerak di sini. Kemudian di sisi yang lain ditarik dengan sebuah gaya F, maka papan ini otomatis akan berputar menurut arah ini, gitu, ya. Nah, besarnya momen gaya atau tau, misalkan di titik A, ya, ini kita beri simbol A, di A itu sama dengan R cross F, gitu, ya, atau R kali F, ya. Dengan R itu adalah lengan, istilahnya adalah lengan momen, ya. Ini agak sedikit tricky gitu, karena lengan momen itu didefinisikan sebagai jarak tegak lurus, ya, jarak tegak lurus garis kerja gaya dengan sumbu putar, ya. Garis kerja gaya yang dimaksud untuk kasus ini itu yang ini, karena gayanya bekerja ke bawah, maka garis kerja gayanya itu yang ini, jadi bekerja sepanjang ini gayanya, gitu, ya. Nah, sehingga untuk kasus ini kita bisa menuliskan bahwa lengan momennya, karena ini sudah tegak lurus di sini, maka lengan momennya itu adalah yang ini, L, gitu. Sehingga tau di A itu sama dengan L kali dengan F, ya. Persoalannya jadi berbeda kalau seumpama baloknya ini tetap sama, ya, seperti ini tetap dipaku di A, ini tetap panjangnya L, tapi kemudian gayanya tidak bekerja seperti ini, gayanya bekerja dari sini ke sini. Nah, ini gaya membentuk sudut lah istilahnya, ya, membentuk sudut theta misalkan. Nah, maka kita tidak bisa lagi
menggunakan R-nya atau lengan momennya sama dengan L. Ya, kita harus melihat definisinya. Jarak tegak lurus garis kerja gaya, kita lihat dulu garis kerja gayanya yang mana. Garis kerja gayanya itu sepanjang ini. Nah, terhadap sumbunya di sini gitu, ya. Berarti kalau jarak tegak lurusnya itu yang ini. Nah, inilah R-nya. Ya. Nah, untuk kasus ini maka kita bisa melihat ya bahwa sin theta itu sama dengan R per L, sehingga R-nya itu sama dengan L sinus theta gitu. Sehingga untuk momen gaya untuk kasus kedua ini tau di A itu sama dengan R kali F sama dengan L sin theta dikali dengan F, seperti itu ya. Banyak-banyak mengerjakan soal itu akan membuat kita lebih mudah atau lebih cepat menemukan lengan momennya itu yang mana untuk setiap kasus gitu ya. Nah, dengan pemahaman ini kita lanjut untuk mengerjakan sebuah contoh soal ya. Ini ada ilustrasi gambar seseorang sedang menaiki tangga itu panjang tangganya L. Kemudian lagi-lagi karena syaratnya tadi ada 3 ya, yaitu sigma fx sama dengan 0, kemudian sigma fy juga harus sama dengan 0, dan sigma tau juga harus sama dengan 0. Maka kita harus menggambar gaya-gaya yang ada ya. Nah, gaya yang pertama pasti ada, itulah karena ini ada tangga, maka dia punya gaya berat ya. Ini gaya beratnya ke bawah. Saya pakai warna merah saja untuk memudahkan membedakan ya. Ini di tengah. Ini ada gaya berat. Saya tulis saja WT ya, berat tangga. Ini adalah berat tangga. Kemudian anggaplah seseorang itu sedang ada di sini. Ini adalah W pria ya, yang sedang naik tangga. Berat pria itu. Kemudian kita tinjau sedang di A. Ini di A, maka di sini ada gaya normal di titik A ya. Kemudian gaya normal yang lain ada di sini. Ini kita sebut saja NB. Nah, yang perlu untuk diketahui bahwa gaya berat tangga itu pasti ada di pusat. Berarti ini sedang jaraknya ke bawah sini atau jaraknya ke atas. Ini adalah L per 2 ya, karena panjang tangganya L. Kalau ini misalkan kita kasih jarak misalkan R misalkan, seperti itu ya. Nah, kemudian masih ada gaya lain gitu. Gaya yang menahan agar ini tidak tergelincir itu namanya gaya gesekan, ada di sini. F S, sebut saja seperti itu ya. Nah, jadi persoalannya terkadang adalah menentukan berapa besarnya gaya gesekan di lantai agar tangga itu tidak tergelincir, atau seberapa jauh maksimal seseorang itu menaiki tangga agar tangganya tidak tergelincir. Biasanya soalnya seperti itu, dan diminta untuk menggambarkan dan menuliskan persamaan gaya-gaya yang ada ya. Nah, sekarang ini karena agak kurang bagus gambarnya. Nah, ini ada ilustrasi yang sama gitu, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk sumbu X dan sumbu Y-nya gitu ya. Nah, sekarang coba kita menggambarkan dulu gaya-gaya yang ada, atau kita tulis langsung persamaannya ya. Pertama adalah untuk jumlah gaya di sumbu X itu sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini di sumbu X hanya ada 2 gaya yang bekerja ya, yaitu adalah gaya normal di titik B dan gaya gesekan gitu ya.
sehingga kita bisa menulis bahwa yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, berarti Fs secara khusus dikurang NB sama dengan 0, ya, karena dia tidak bergerak di sumbu X dan sumbu Y, sehingga pasti sama dengan 0. Atau boleh kita menuliskan bahwa Fs itu sama dengan NB, itu untuk di sumbu X. Selanjutnya untuk di sumbu Y, saya bisa menulis sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, kita lihat kalau di sumbu Y ini ada beberapa gaya yang bekerja, gitu, ya. Yang pertama ada gaya Na, ada gaya berat pria, dan ada gaya berat tangga, gitu, ya. Satu-satunya yang nilainya positif itu adalah Na atau gaya normal di A, sehingga saya bisa tulis gaya normal A dikurangi dengan berat pria dikurangi dengan berat tangga itu sama dengan 0. Atau boleh saya tulis, ya, Na ini sama dengan W pria tambah W tangga. Lebih detail lagi, karena jangan lupa bahwa W itu sama dengan M kali G, ya, sehingga ini boleh saya tulis Na sama dengan G M pria tambah M tangga, ya. Dengan G-nya itulah percepatan gravitasi. MP dan MT masing-masing adalah massa pria dan massa tangga. Nah, sekarang selanjutnya yang terakhir adalah syarat yang terakhir adalah sigma tau. Kita ambil salah satu titik, misalkan di A, itu sama dengan 0. Nah, sigma tau artinya jumlah momen gaya di A, ya, jumlah momen gaya di A. Nah, momen gaya itu adalah hasil perkalian antara dengan momen dengan gaya yang bekerja. Nah, sekarang gayanya ada berapa yang bisa mengakibatkan itu? Yang pertama ada gaya Fs, gaya Wp, gaya Wt, dan gaya Nb. Nah, tapi khusus untuk gaya Fs ini tidak menghasilkan momen di A. Kenapa? Karena dia bekerja garis kerja gayanya di A, ya, dengan momennya berarti 0, gitu, untuk Fs, sehingga yang bekerja hanya di A itu adalah Wp dengan Wt dan Nb, sehingga boleh saya tulis ini sama dengan Wt dikali dengan jaraknya ini adalah L per 2, ya, dari sini ke sini, dari titik tengah ke sini itu adalah L per 2, tapi karena dia membentuk sudut theta di sini, maka dia menjadi dikali L per 2 sinus theta, gitu, ya. Kalau ilustrasinya kenapa bisa L per 2 sin theta, gini, modelnya kan gini. Ini garis kerja gayanya, berarti ini adalah R-nya, ya. Ini adalah L per 2, yang ini adalah theta, sehingga R sama dengan L per 2 sinus theta, ya, seperti itu. Kemudian ditambah dengan W pria, ya, dikali dengan R, ini sama tadi, dikali R sinus theta, ya. Jangan kacaukan R yang ini dengan R yang ini, ya. Oke. Dikurang dengan ada lagi satu yang di atas ini adalah NB, jaraknya ke sini adalah L. Nah, ini tidak pakai sin tapi pakai cosinus theta, sama dengan 0. Kenapa? Karena garis kerja gayanya seperti ini untuk NB. Kemudian ini adalah L, tetanya di sini. Berarti jarak tegak lurusnya itu yang ini. Nah, ini R-nya, gitu, sehingga dia menggunakan L cos theta, gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari, ya. Ini tinggal kita masukkan persamaannya supaya dia menjadi lebih sederhana. Ini adalah MT dikali G L per 2 sinus theta tambah MP dikali G R sinus theta
sama dengan ini kan yang biasa ditanyakan di soal-soal seperti ini adalah gaya gesekannya ya. Kalau bertuhan karena gaya gesekannya ini sama dengan NB ya, maka nanti sama dengan nilainya NB. Saya tulis NB kali L kosinus theta, karena ini kan minus pindah ke sebelah menjadi positif ya. Sehingga kalau saya mencari NB, Fs yang sama dengan NB ini ya, itu tinggal kita bagi-bagi gitu ya, menjadi MT dikali dengan G. Ini kan sama-sama punya sinus theta, berarti sinus tetanya nanti boleh dikeluarkan. L per 2 tambah MP kali G kali R ya, kali sinus theta dibagi L kosinus theta, seperti itu ya. Nah, sehingga Fs yang sama dengan NB tadi itu sama dengan kalau ini dibagi dengan L cos theta L, maka ini menjadi sama masing-masing L nya mati, berarti yang ini mati, tinggal 1/2 MT dikali dengan G tambah yang ini MP massa pria dikali G dikali dengan R per L dikali dengan sin per cos, itu sama dengan tangen theta ya. Jadi seperti itu persamaannya gitu. Kalau kita memasukkan nilainya misalkan ya, kita simpan persamaan terakhir ini, kita masukkan nilai misalkan tetanya sama dengan misalkan ya, kalau kita masukkan theta sama dengan 45 derajat ya, kemudian massa tangganya misalkan 50 kg, massa prianya sama dengan 60 kg, kemudian panjang tangganya 10 meter dan R nya sama dengan 4 meter. Nah, itu kita bisa peroleh nilainya, silahkan dicoba sendiri. Fs nya sama dengan 490 Newton ya. Artinya dibutuhkan gaya gesekan sebesar minimal 490 Newton agar tangga itu ketika dinaiki pada ketinggian 4 meter itu tidak tergelincir ya, seperti itu. Baik, demikian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.